Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebudayaan selalu terfokus ya kepada cultural materials. Karena cultural materials itu adalah merupakan bentuk kebudayaan yang bisa dilihat, bisa diraba, gitu ya, bisa difoto. Nah, sehingga cultural material ini adalah konkret, kebudayaan yang konkret, artinya kebudayaan yang bisa dilihat gitu ya. Jadi kalau yang tidak bisa dilihat adalah kebudayaan yang abstrak. Nah, jadi manusia seringkali menganggap bahwa kebudayaan itu harus konkret, harus kelihatan, harus tampak. Nah, padahal tidak semua kebudayaan itu dalam bentuk yang konkret. Justru yang konkret menjadi yang tidak konkret menjadi konkret. Ya, jadi yang abstrak menjadi konkret. Nah, berarti di situ ada semacam realisasi terhadap yang abstrak menjadi konkret. Jadi secara filosofi, semua benda itu dilandasi oleh pikiran manusia. Jadi pikiran manusia adalah merupakan pusat dari segala aktivitas manusia dan juga dalam hal penciptaan, ya tentu saja penciptaan manusia oleh manusia terhadap suatu benda-benda. Jadi tidak heran kalau semua benda-benda itulah yang dianggap kebudayaan. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa kebudayaan yang tidak tampak, yang abstrak, atau orang sering mengatakan budaya tak benda, itu memang budaya yang tidak kelihatan, budaya yang tidak tampak. Tetapi budaya itu bisa dirasakan, terutama kalau pikiran manusia bisa terhubungkan ya. Jadi terhubungkan antara pikiran manusia yang masih hidup dengan pikiran manusia orang yang sudah meninggal. Atau pikiran itu memang tertulis gitu ya, sehingga orang pada masa sekarang bisa membaca kembali apa saja yang dipikirkan oleh manusia pada masa yang lampau. Tapi yang jelas memang kebudayaan tak benda menghasilkan budaya benda. Nah, tetapi di situ ada antaranya. Nah, antara yang menghasilkan dari abstrak ke konkret adalah interaksi sosial dan juga transaksi sosial. Nah, artinya manusia itu ketika menciptakan sebuah benda itu merupakan karya kolektif. Ya. Jadi benda-benda itu sebenarnya merupakan karya kolektif. Dan mungkin hanya manusia-manusia yang istimewa, manusia-manusia tertentu saja yang mampu membuat alat atau membuat kebudayaan benda itu kalau ia mempunyai semacam kecerdasan individual ya, sehingga kemudian mampu memikirkan ya secara individual dan kemudian juga bertindak secara individual. Nah, tetapi pada dasarnya kebudayaan itu adalah produk kolektif ya. Jadi misalnya kita lihat buku gitu ya. Buku terbuat dari kertas.
kertas terbuat dari kayu. Nah, kayu ditanam oleh petani. Nah, petani menanam kayu di tanah majikannya. Nah, kemudian nanti kalau sudah tua, ya, maka ada tukang penebang kayu. Kemudian dijual kepada pedagang kayu. Ya. Dan itu pun masih ada tukang kayu yang memotong-motong kayu. Ya. Nah, kemudian penjual kayu. Nah, kemudian kayu dibuat ya benda tertentu oleh tukang. Nah, tukang itu menggunakan alat-alat yang terbuat dari tatah misalnya ya, seperti penghalus ya, penghalus kayu. Kemudian juga tergantung dari pembuat pasak misalnya ya. Jadi sebenarnya ada yang membuat pasak sendiri, ada yang membuat alat perkayuan, sehingga kemudian dari tukang kayu lahirlah ya benda-benda. Nah, kalau kayu itu dibuat buburnya, maka bubur itu akan menjadi kertas. Nah, kertas menjadi sebuah buku. Nah, jadi sebenarnya sebuah benda ini berjalan dengan seiringnya waktu, maka benda-benda itu akan terbuat di mana manusia melakukan inovasi dan juga penemuan-penemuan baru ya dari alat atau benda yang mempunyai nama yang sama tetapi bentuknya berbeda. Nah, ini adalah merupakan bentuk dari inovasi-inovasi manusia dalam berinteraksi dan transaksi sosial. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.